Puji Tuhan, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa lagi dalam program Doa Pagi GPDI Budi Mulia, di mana kita akan bersama-sama diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Dan sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dengan penuh syukur kami panjatkan kepadamu ya Allah atas segala kebaikan bagi setiap kami, sehingga kami dapat bersekutu dengan Engkau ya Tuhan, melalui firman-Mu yang akan kami renungkan sebentar sebelum kami memulai aktivitas hari ini. Roh Kudus kiranya memimpin dan memberikan pemahaman sehingga iman kami terus diteguhkan untuk tetap beriman kepada Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Inilah doa syukur kami yang kami peralaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, pembacaan firman Tuhan terdapat di dalam surat Roma 5 ayat 6. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita, orang-orang durhaka, pada waktu yang ditentukan Allah. Kalau kita melihat di dalam pasal 5 ayat 1-11, judul perikopnya adalah hasil pembenaran. Sebagai hasil dari pembenaran itu adalah kita hidup dalam damai sejahtera Allah. Ketika kita sudah diselamatkan, kita pun mengalami pemulihan secara batin karena Allah mau berdamai dengan kita. Tidak hanya damai sejahtera atau senang saja, tetapi ada persekutuan dengan Allah. Pada saat manusia jatuh di dalam dosa, maka dosa itulah yang membuat hubungan manusia dengan Allah terputus. Sehingga Roma 5 ayat 10 berkata, kita adalah musuh-musuh Allah, namun oleh kematian Kristus di salib itu, maka Yesuslah yang membuka jalan agar kita dapat berdamai dengan Allah lewat pemberian anugerah dan pengampunan dosa. Kemudian hasil dari pembenaran tidak hanya damai sejahtera yang kita peroleh, yang tadinya kita adalah musuh-musuh Allah, sekarang kita menjadi sahabat-sahabat Allah. Dan menjadi sahabat Allah berarti ada hubungan yang erat dengan Tuhan, serta ada persekutuan dengan Allah. Menjadi sahabat Allah berarti hidup bagi Allah, karena kita sudah hidup baru dan telah dibaharui di dalam Yesus Kristus dan telah menjadi ciptaan baru. Hidup di dalam Kristus berarti membuka diri untuk Allah berkarya sepenuhnya di dalam hidup kita. Dan apabila kita dengan hati yang selalu terbuka untuk kehadiran Allah, di mana kita mempunyai kesadaran penuh bahwa kita ini adalah manusia yang berdosa, yang telah menerima kasih anugerah dari Allah,
kita harus memberi diri kita didamaikan dengan Allah, merendahkan diri kita, datang kepada Kristus dengan sungguh-sungguh, maka kita dapat memperoleh hasil pendamaian itu, yaitu kita dapat berdamai dengan diri sendiri, dapat berdamai dengan musuh, serta dapat berdamai dengan lingkungan yang ada. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, tidak dapat dipungkiri bahwa ketika kita memberi diri kita berdamai dengan Allah, tentunya ada tantangan yang harus dilewati. Bahkan terkadang kita sering berkata bahwa kita adalah manusia lemah, dan kata lemah ini menjadikan alasan untuk tidak dapat memberanikan diri menghampiri Sang Pendamai itu. Rasul Paulus bermegah atas kelemahannya, di mana saat mengalami kelemahan, kuasa Yesus menjadi sempurna. Kuasa Kristus menaunginya. 2 Korintus 12 ayat 9 dan 10 berkata, "Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu, terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya Kristus turun menaungi aku. Karena itu, aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan, oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat." Haleluya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang dialami oleh Rasul Paulus itu karena mempertahankan Injil Kristus. Dan nasihat Rasul Paulus bagi kita, sekalipun kita dalam kelemahan, tetapi Yesus tidak pernah lemah terhadap kita. Kekuatannya dan kuasanya selalu diberikan kepada kita. Di dalam keterbatasan kita sebagai manusia, pada kenyataannya kita memang lemah. Namun, hanya dengan iman yang kuat kita dapat memperoleh kekuatan dari Tuhan. Contoh seorang Daud yang selalu mencari Tuhan, selalu bermegah kepada nama yang kudus, dan dalam puji-pujian Daud, biarlah bersuka hati orang yang mencari Tuhan. 1 Tawarik 16 ayat 10 dan 11. Bermegahlah di dalam namanya yang kudus, biarlah bersuka hati orang yang mencari Tuhan. Carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Dengan mencari Tuhan, kita menyadari bahwa kita sangat memerlukan Tuhan. Dan hanya Yesuslah satu-satunya sumber pertolongan kita. Dan tentunya ada banyak sekali keuntungan yang kita peroleh ketika kita mencari Tuhan. Bahkan di dalam Alkitab tercatat banyak janji Tuhan yang dapat kita nikmati, asalkan kita tetap setia mencari Tuhan dengan merendahkan diri, bahwa dengan pengakuan kita tidak akan mampu jika kita jauh dari Tuhan.
Dan tanpa mengandalkan Tuhan, tanpa campur tangan Tuhan, hidup kita bukan apa-apa. Mengandalkan kekuatan sendiri akan menjadi sia-sia. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, di awal tadi kita sudah belajar tentang hasil pembenaran yang telah kita terima, yaitu damai sejahtera dari Allah. Kita telah diperdamaikan dengan Allah, maka andalkan Tuhan selalu dan berharaplah sepenuhnya kepada Tuhan. Libatkanlah Tuhan dalam setiap kelemahan kita. Tuhan yang berjanji, Dia akan selalu ada bersama kita di dalam segala aspek hidup kita, di dalam segala situasi dan kondisi hidup kita, sebab Dia Allah, ada di atas gunung, Dia juga Allah yang ada di lembah, Dia Allah ada di waktu susah, Dia juga Allah ada di waktu suka. Maka Yeremia 17 ayat 7 berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Puji Tuhan. Demikianlah renungan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang di sorga, kami bersyukur atas firman yang sudah kami renungkan bersama. Sebelum kami memulai aktivitas hari ini, kami sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan, sebab kami menyadari keterbatasan kami sebagai manusia, dan tanpa Tuhan dalam hidup kami tidak akan mampu menjalani hidup ini. Dan harapan kami hanya kepada Tuhan Yesus saja. Roh Kudus kiranya menolong bagi setiap saudara-saudara yang kekasih, yang telah mengikuti program ini, yang dalam keadaan sakit disembuhkan, yang dalam pergumulan hidup diberi jalan keluar, dan dalam keadaan apapun kami, kiranya damai sejahtera Allah tetap melingkupi kehidupan kami semua, dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan, inilah permohonan doa kami, dan kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.